lihat miris ya kayak gini ya ternyata ya. Nggak cuma 1, 2 orang, nggak baru ini, ternyata sudah brand image yang dibangun. Memang seperti itu Pak Kiai. Sebenarnya kalau orang Indonesia biasanya kalau ada yang viral, kemudian dilaporin polisi, minta maaf, lupa gitu ya Pak. Pengennya kita nggak ada lagi nih yang gini-gini biar nggak merusak anak bangsa. Ya, menurut saya yang waras jangan ngalah sekarang. yang waras jangan diam. Jangan diam. Meskipun kita capek sebenarnya. Kita pendapat pagi ini insya Allah waras ya. Insya Allah waras. Insya Allah waras ya. Tapi sekarang orang yang nggak waras bilang kita nggak waras. Jadi banyak aja sekarang makanya kita menyampaikan kebenaran. Coba kalau lihat di medsos itu, kita menyampaikan wah sok jadi polisi kebenaran, sok menjadi. Ya memang itu. Kalau nanti yang waras itu diam, maka dunia akan dipenuhi orang-orang yang nggak waras. Jadi memang harus amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu ada. Meskipun kita capek sebenarnya. Dulu kan kita menghadapi orang yang berhadapan dengan kita. Sekarang kan banyak, ada yang di luar diterjemahkan, ada orang yang bikin tren keagamaan dan sengaja kadang-kadang mancing untuk dia kholif tu'rof ya. Berbeda mancing tadi Mas MK sampaikan, berbeda dengan branding berbeda itulah dia akan mendapatkan segmen sendiri, kemudian dikeroyok, dikomentari oleh netizen, jadi hanya menjadi orang yang dikenal. Siapalah orang ini? Saya ketika dulu dipinta siapalah orang ini? Nanti kalau saya komentari malah dia tambah tenar, tambah ini kan? Panggung. Yang dia memang harapkan dengan cara begini seperti dia tambah tenar. Nah, tetapi ketika ini ada sudah masuk pada wilayah hukum, kemudian minta pendapat, nah kita mau tidak mau saya komentar. Ya. Nah, dan mau tidak mau kalau memang nanti pihak penegak hukum nanya kepada kita pasti memberi pendapat hukum. Sampai bina apakah ini hanya tidak sopan, atau ini sudah maksiat, atau bahkan ini sudah penistaan agama. Kita harus menyampaikan, karena ada mustafti, ada orang minta fatwa pada kita, orang tanya lah, Kiai kalau gini gimana hukumnya, itu kan ada yang mustafti. Ini apalagi lembaga yang minta fatwa, pasti kita keluarkan fatwanya. Seperti apa, ya akan kita keluarkan. Mudah-mudahan dengan kasus seperti ini menjadi semacam pagar betis lah ya. Nggak semuanya orang mencari popularitas dengan cara melanggar etika keagamaan, dengan sosial kita yang sudah bagus, etika sosial kita, sehingga ketika dia maju tuh yang bisa memberi inspirasi, konstruktif gitu. Jadi orang bolehlah pengen terkenal, membranding dirinya itu sah ya, membranding diri itu sah, bukan melanggar agama, syariat, sosial, tidak. Asalkan dia bisa memberikan kebaikan, memberikan maslahat, jangan sampai menggunakan jalur yang penting saya terkenal. Orang Arab dulu itu mengatakan pengen terkenal Anda, kencingin aja air zam-zam. Kalau air zam-zam dikencingin, Anda pasti terkenal. Kenapa? Karena semua orang akan marah. Buat diminum kok Anda. Sedunia marah. Itu sama, pakai jilbab, berperilaku suatu yang persepsi ini ya, persepsi orang adalah pornografi atau porno aksi yang dipersepsikan orang. Sampai orang melapor ini kan persepsi. Dan persepsi orang nggak bisa disalahkan. Karena orang mempunyai background, punya pola, yang begini ini adalah kerjaan-kerjaan seperti ini. Polanya seperti ini. Sehingga persepsi ini yang perlu dibangun tadi umpamanya dari aspek kebahasaan, pola tingkah, sehingga kita secara keagamaan kalau memberikan ketentuan hukum. Mengacu ke pendidikan dasar gitu ya buat seorang Muslim gitu ya kan Pak Kiai, kita belum lupa yang terjadi ditangani oleh Polda Sumatera Selatan kalau tidak salah, memakan kulit babi ya, seorang muslimah yang bersangkutan dengan mengucap bismillah. Konten kreator juga. Nah, itu ini pun juga dikontenin juga. Nah, ini pun juga seperti itu. Saya yakin mungkin terlahir dari orang tua yang muslim dan sudah juga mengajarkan ajaran-ajaran keislaman kepada mereka, ini semua segala macam. Seharusnya kan itu kan tumbuh kembangnya di dalam jati diri manusia, diri kita. Pertanyaan berikutnya sebenarnya di muslim apa enggak? Nah, kalau misalnya dia bukan muslim, dia menggunakan ya makanya tadi kita belum tahu nih. Saya juga sampai sekarang juga belum tahu loh. Apakah kemudian identifikasi dirinya itu udah portfolionya lengkap nih, kita juga belum tahu loh ini. Karena sampai sekarang juga belum ada klarifikasi loh Pak. Apa tuh tanggapan Pak? Pertama tentu tadi Mas MK menyampaikan kita harus personifikasi orang ini seperti apa. Dan pola keluarganya seperti apa. Kita ingin bicara soal pendidikan ke depan ya. Kita bisa mengupayakan republik ini, bangsa ini bagaimana tetap menjaga adat ketimuran, menjaga adat kesopanan. Itu adab itu kesempurnaan dari kita beragama sebenarnya. Kalau orang beragama itu ada akidah, keyakinan, kemudian ada artikulasi dalam perbuatan, tapi kesopanan itu adalah artikulasi dari keimanan dan keislaman itu.
Tetapi memang tak semua orang itu meskipun dalam keluarga yang baik-baik, anaknya menjadi baik-baik. Itu dicontohkan seperti meskipun dari kecilnya dia diajarkan. Iya, kan? seperti Lingkungan Kan'an juga kalau dalam mempengaruhi ya. Kan'an dalam cerita Nabi Nuh umpamanya itu kan tidak semua, atau Nabi Lut dengan istrinya kan tidak semuanya dalam keluarga itu bisa taat. Kalau dalam kerangka kita hanya berupaya ya. Berupaya bagaimana mendidik orang menjadi baik. Tetapi instrumen baik kesadaran itu tetap adalah ada pada wilayah otoritas Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinul yahdi man. Kita nggak bisa memberikan hidayah kepada orang kesadaran kecuali Allah memberikan hidayah. Nah, karena orang tidak semua dapat hidayah, ada pagar betis adalah wilayah kontrol masyarakat. Kemudian ada kontrol negara. Makanya kayak seperti ini Kominfo harus sudah men-take down. Makanya akunnya kan dia kepengen banyak follower. Habis aja followernya. Orang yang sedang sama dengan orang korupsi pengen banyak harta, dibikin miskin dia. Karena khawatir kan resah kan dengan semakin beredar video makanya ini. kayak begini langsung di take down saja, setiap akunnya nggak ada. Ini nggak bisa muncul ke media sosial. Jadi ada sanksi yang bisa dilakukan oleh sanksi sosial, ada sanksi yang bisa ditegakkan oleh pemerintah, biar jera al-mawani wa zawajir dalam penegakan hukum ketika nanti dia masuk proses hukum, kemudian bolak-balik diperiksa. Meskipun belum ditahan kan sudah ada nervous, sehingga besok lebih perhatian kepada dia. Lebih dan hati-hati juga. Zawajir, ya, mawani dia jera, ada mawani, orang lain nggak melakukan. Kenapa? Saya khawatir ada proses hukum seperti ini. Nah, ketika diributkan begini, pendidikan tidak hanya pada dia, tapi kepada bangsa ini bagaimana menjaga kesopanan itu dan tapi kebaikan yang dan menarik sebenarnya melihat komentar-komentar yang netizen itu. Dan netizen itu nggak hanya orang-orang biasa ya, itu bisa siapa aja kan gitu. Ada beberapa public figure gitu. Menarik loh komennya. Yang semua dalam tanda kutip yang menghujat, dalam tanda kutip mayoritas menghujat. Iya gitu. Itu artinya kan menjadi semacam kayak warning gitu lah bahwa pengawasan sosial begitu ya Mas pengawasan ya. sosial bahwa ternyata apa yang ngelakuin tuh nggak asik gitu. Bahwa ya janganlah yang gini-gini gitu. Bahwa bikin konten yang lain kayak gitu. Dan itu ciri-ciri insya Allah sih masih mudah dicegah ya hal-hal seperti kayak gini. Saya membayangkan kalau netizen justru malah mendukung apa yang dilakukan oleh si selebgram ini. Kita nggak tahu deh itu udah jadi apa negara kita nantinya. Karena dia sebenarnya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanya jadinya nggak asik. Nah, kita maha hebat lah netizen. Dengan segala komentar. Baik, terima kasih Pak Kiai, Mas MK, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.